Permisi, Assalamualaikum. Silakan tutup Mbak. Terima kasih. Selamat pagi Mbak, terima kasih sudah hadir pada sesi konseling ini. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Sedikit tidak baik ya. Apakah sebelum kesini sudah sarapan? Tidak. Baik, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan beberapa kontrak dan juga peraturan dalam sesi konseling ini. Nah, apakah sebelumnya kamu sudah pernah mengikuti konseling individu apakah sebelumnya sudah mengikuti konseling individu? Belum sih Kak, belum pernah. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit ya tentang konseling itu. Nah, konseling itu adalah proses membantu klien untuk memahami dirinya untuk mengelola emosi dan juga menemukan langkah terbaik dalam menghadapi masalahnya. Nah, dalam sesi konseling ini kamu bebas bercerita tanpa takut. Nah, sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan kontrak yang perlu kita sepakati. Yang pertama itu durasi sesi kita 30 menit sampai 30 menit ke depan. Nah, peran saya itu mendengarkan dan juga memahami dan membantu kamu dalam proses bercerita atau berpikir kamu. Nah, yang ketiga itu sebisa mungkin kamu bercerita dengan jujur. Nah, yang keempat itu kamu boleh meminta jeda atau istirahat ketika kamu merasa bahwa menceritakan cerita tersebut itu tuh kurang nyaman atau belum apa ya belum belum ada niat untuk menceritakan cerita tersebut. Nah, yang kelima itu kita saling menghargai dan tidak harus menghakimi. Apakah kontrak ini bisa kamu terima? Dari Jawa bisa Kak. Baik, nah di dalam konseling hari ini, di dalam konseling itu ada beberapa asas. Nah, di antaranya itu ada asas kerahasiaan. Nah, kamu tidak perlu takut bahwa bercerita di sini itu akan masalahnya akan diceritakan ke orang lain, itu nggak pernah ya, bahwa itu tuh bersifat rahasia. Nah, dan juga kamu kesini itu dalam dalam niat kamu itu beneran kesini itu karena apa? Apa sukarela, apa diajak teman, apa disuruh teman, atau bagaimana? Kebetulan saya kesini awalnya emang tahu teman, tapi saya di sukarela itu ya ingin pensiun aja karena apa dan terima kasih. Kalau begitu, apakah kamu sudah siap memulai konseling ini? Insya Allah siap. Baik, silahkan ceritakan apa yang membuat kamu itu mengikuti sesi konseling hari ini. Saya itu Pak, saya kan ini pas sudah itu skripsi. Saya itu rasa dengan banyaknya revisi entah ada gejala lain juga, jadi saya itu rasanya berat banget pikiran begini. Jadi kamu merasa ada tekanan dari akademik. Nah, semakin berat dan juga karena ada tugas yang begitu menumpuk ya. Iya Kak, betul seperti itu.
Boleh ceritakan lebih dalam stres atau stres yang paling yang sering kamu alami itu gimana? Apa yang kamu rasakan? Gimana ya? Ya itu sering kayak merasa cemas gitu. Saya tuh kepikiran, saya tuh takut kalau nggak bisa selesaiin. Terus akhir-akhir ini juga saya kayak nggak semangat gitu. Apa namanya bangun pagi, ya malas gitu kalau air mau mandi juga malas. Akhirnya kalau pagi hari itu nggak ada semangat gitu Pak. Sepertinya kamu merasakan eh, kecemasan, kelelahan, dan juga takut ya tidak bisa menyelesaikan tuntutan akademik. Biasa rasanya itu kayak nomor aku gitu. Di sini eh, di sini saya akan mendengarkan cerita sebanyak yang kamu inginkan. Nah, eh, coba ceritakan lagi gimana sih perasaan kamu setelah apa ya? Setelah bangun pagi itu kan rasanya kan apa ya? Malas ya bangun pagi. Terus gimana sih caranya kamu bisa semangat bangun pagi dalam yang kamu jalani sebelum konseling? Mungkin kayak itu mungkin dulu. Kalau pagi itu kan saya belum ada semangat ya, nah. Dan saya pikir, setelah ini aku tuh bisa beli ginseng, terus beli itu apa namanya jus mangga. Jadi itu saya langsung kembali semangat bangun pagi. Tapi kalau nggak keinget itu ya, saya mau malesan gitu. Jadi itu tuh kamu seperti memberikan motivasi ya pada diri kamu sendiri agar bisa bangun dan juga menyelesaikan tuntutan di hari itu. Tapi ini Kak, terkadang saya itu merasa sendirian karena kan teman-teman saya udah pada selesai tamat selesainya, tapi saya itu masih bingung di yang metodologinya. Kebenarannya kamu juga merasa tertekan ya dari eh, apa sih dari teman, takut karena ketinggalan karena teman kamu itu sudah ada yang sudah selesai. Iya, saya itu takut takut dianggap gak mampu gitu loh Kak, dari keluarga. Terkadang keluarga itu nanyain kapan selesai, kapan wisuda. Jadi itu gimana ya, saya saya ngerasa takut kalau dianggap proses nggak mau, padahal saya kan udah berusaha. Ini juga bingung. Jadi kamu juga merasa ada tekanan dari keluarga dan itu membuat beban emosi kamu itu semakin besar ya. Dengan Kak, saya itu merasa sebal. Jadi banyak hal yang kamu rasakan. Nah, menurut kamu itu hal mana atau bagian mana yang ingin kamu lebih fokuskan dari sesi konseling hari ini? Yang ingin kamu selesaikan, yang pertama kali yang ingin kamu selesaikan dari masalah tadi gitu kan, ada masalah skripsi kamu yang belum selesai, itu juga sedikit
lambat dari teman-teman kamu yang sudah selesai. Nah, tadi ada juga uh, dari tuntutan keluarga juga. Nah, terus dari pengerjaan skripsi juga kamu susahnya di bagian metodologi. Nah, dan juga dari kamu susah bangun pagi itu. Nah, dari beberapa masalah tersebut kan dalam hari ini yang ingin kamu fokuskan untuk konseling itu pertama kali itu yang bagian mana? Kalau itu saya itu akhirnya pengen cepat selesaiin skripsi Kak. Tapi kan saya masih stuck di metodologi. Saya itu pengen di metodologi cepat selesai biar nanti saya itu bisa melanjutkan ke yang lain. Nanti kalau itu selesai otomatis kan tuntutan keluarga itu mulai agak berkurang. Saya sudah agak maju dari skripsinya. Jadi bagian metodologi ya yang paling membingungkan. Nah, bagian metodologi itu seperti teknik pengumpulan data itu ya. Iya Kak, kayak darah hasil analisis dari penelitian yang saya lakukan tadi. Apakah kamu sebelumnya itu sudah pernah mencari referensi ke perpustakaan atau internet atau tanya ke teman-teman kamu atau juga ke dosen pembimbing kamu? Iya, Kak. Tapi ya gimana kalau masih bingung, kalau udah bisa coba dari perpus, coba tanya depan, tapi ya masih bingung. Jadi masalah utamanya bukan tidak mencoba ya, kamu sudah berusaha, tetapi belum ada hasil yang begitu memuaskan ya. Iya betul Kak, seperti itu. Tadi kamu juga menjelaskan kamu ingin skripsi kamu itu cepat selesai. Nah, kamu juga uh, belum bisa mengerjakan di bagian metodologinya. Nah, uh, kamu bisa membuat jadwal seperti apa ya? Seperti berdiskusi dulu dengan dosen-dosen yang lain yang yang kamu anggap itu dosennya lebih akrab atau seperti apa ya, kakak sendiri itu biasanya kan bisa membantu kita dalam mengerjakan skripsi ya, atau membantu ide untuk uh, membantu dalam menyelesaikan metodologi tersebut. Apakah kamu punya dosen yang menurut yang kamu anggap itu lebih dekat ya sama kamu? Kamu punya? Kalau dosen yang dekat dengan saya itu ada, tapi beliau itu bukan dosen saya. Nah kebetulan beliau juga itu jadi dosen. Nah beliau itu ada beberapa mahasiswa yang dipegang juga. Jadi saya itu merasa sungkan gitu kalau misalnya mau tanya-tanya ke beliau. Jadi kamu merasa takut gitu ya, takut terbebani, takut nambah beban, takut nambah pekerjaan beliau gitu. Nah, apa kamu bisa kamu coba pelan-pelan aja uh, ketika bertemu, atau bisa di chat lewat konfirmasi lewat WA, minta waktu luangnya untuk membicarakan, mendiskusikan metodologi kamu.
bagaimana sih atau ada apa ya, ada referensi bingung. Eh, Mungkin ya Kak, nanti lain kali lah kalau misal ketemu saya coba bincang santai dulu dengan beliau biar nanti kalau misal merembet dengan datanya ke manajemen juga ada. Nanti tak coba dulu, tak coba lihat dulu. Kayaknya ketemu atau berbicara. Nah, sebelumnya itu saya sudah melihat dari diri kamu itu ada sisi positifnya. Kamu sudah mulai, kamu sudah berusaha untuk tetap menyelesaikan skripsi kamu dari masalah-masalah sebelumnya seperti metodologi, tetapi kamu kan sudah berusaha, kamu punya motivasi kan untuk menyelesaikan skripsi tadi. Nah, kamu itu bukan hanya gagal ya, tapi kamu butuh apa ya? Butuh keinginan atau motivasi yang lebih kuat lagi. Nah, kalau kamu bersedia, kita coba susun beberapa langkah kecil supaya lebih struktur. Nah, kita yang pertama itu kita bisa menetapkan waktu mengerjakan skripsi kamu. Bisa setengah jam 30 menit per harinya. Jadi jangan apa ya, jangan langsung selesaikan saat itu juga, atau bisa kamu kerjakan aja sedikitnya, sebisanya. Bisa dari bab 1 atau juga dari pendahuluannya sedikit, itu juga sedikit juga lama-lama juga jadi bukit kan. Jadi bisa dicicil tiap harinya. Nah, yang kedua itu bisa fokus pada yang mudah tadi kan. Nah, setelah yang mudah itu selesai, nah jadi tinggal yang sulitnya. Nanti sulitnya kamu bisa konfirmasi atau diskusikan lagi dengan dosen pembimbing kamu. Nah, yang ketiga itu catat hal-hal kecil yang menurut kamu itu penting dan yang apa ya, yang menurut kamu itu susah. Jadi kamu nanti bisa tanyakan ketika kamu ada apa ya, bertemu dengan pembimbing kamu. Nah, yang terakhir itu bisa kasih reward kepada diri kamu ketika kamu sudah menyelesaikan mengerjakan skripsi kamu, baik itu mengerjakan sedikit, itu bisa apa ya, merefresh ya, memotivasi untuk kamu cepat menyelesaikan skripsi kamu. Atau bisa kamu kasih tulis di note itu yang warna-warni itu. Nah, kamu bisa kasih kata-kata motivasi bahwa kamu itu pengen cepat lulus. Nanti kamu tulis juga kamu setelah lulus itu mau kerja di mana. Terus habis itu kalau kamu lulus juga dapat dapat apa ya, dapat membahagiakan kedua orang tuamu, jadi tidak punya tekanan lagi. Jika hal tersebut bisa ditulis di yang warna-warni itu, terus ditempel di meja belajar atau di apa ya, di pokoknya itu di kamar kamu. Ketika kamu belajar itu kelihatan, jadi kamu lebih optimis, kamu lebih semangat. Dari beberapa tadi itu struktur tadi, nah bagaimana, bagian mana yang ingin kamu mulai terlebih dahulu?
Mungkin lebih ke tentang yang pendidikan itu Kak, karena kan yang utama itu kan mengatur ya, soalnya saya itu artinya belum terlalu bisa bagi waktu gitu, jadi ya mungkin karena itu masih tetap satu, jadi nanti mungkin nanti akan saya coba waktu dulu. Eh, Tadi kan eh, saya perhatikan kamu sempat berbicara takut dianggap gagal. Nah, boleh ceritakan sedikit saja apa yang membuat kamu itu eh, merasa rendah diri, merasa takut eh, gagal. Soalnya itu berarti kan apa namanya, kalau kita sering nanyain terus kerja kapan kapan, ya mungkin karena orang tua saya sudah besar, teman-teman saya sudah selesai, jadi saya itu harus selesai juga ya gitu. Itu pasti berat ya karena kamu juga merasa tertinggal. Nah, setiap orang itu pasti mempunyai proses yang berbeda-beda. Nah, Itu apa? perasaan takut gagal itu cukup wajar ya, apalagi dibandingkan dengan teman-teman yang lain dan juga kamu terus ditekan oleh keluarga. Nah, itu dapat kamu itu kamu dapat itu kamu mendapatkan tekanan dari berbagai sisi ya. Nah, saya menghargai keberanian kamu untuk membicarakan masalah tadi. Nah, tidak semua orang itu mau berbicara dengan jujur ya dengan keadaan yang saat itu dia rasakan. Jadi akan saya bertanya lagi. Nah, untuk 1 minggu ke depan, apa target kamu, target kecil aja yang ingin kamu capai? Saya mau cepat selesaiin bagian metodologi penelitiannya. Baik, itu berarti target yang spesifik ya, target yang sangat bagus. Nah, apa yang membuat kamu itu tetap konsisten? Nah, mungkin tadi yang seperti saya membuat tujuan harian Kak. Baik, berarti sesi hari ini itu kamu mengalami stres dari tekanan akademik. Nah, juga sumber stres kamu itu dari bagian metodologinya. Nah, dan juga kamu juga merasa apa ya? Merasa takut gagal, rendah diri, dan juga takut ketinggalan dari teman-teman kamu yang sudah selesai. Nah, kita juga sudah menyusun langkah kecil untuk membuatmu lebih apa ya, lebih semangat lagi untuk uh, mengerjakan skripsi tadi. Nah, apakah rangkuman ini tuh sudah sesuai sama sama keadaan saat ini? Mungkin udah sesuai sih Kak, udah tepat. Saya menghargai prosesmu. Nah, kita bisa eh, bertemu dengan atau berbincang lagi untuk sesi berikutnya untuk melihat bagaimana
perkembangan kamu setelah mengikuti sesi konseling ini dari sebelum mengikuti sesi konseling ini. Nah, sebelum kita mengakhiri, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti sesi konseling ini? Alhamdulillah Kak, sudah dapat pencerahan Kak, ya Allah. Baik, terima kasih. Kalau sudah cukup membuat kamu merasa lega ya. Mari kita tutup sesi konseling hari ini. Terima kasih sudah mau bercerita. Dan juga saya minta maaf ketika saya ada salah kata atau ucapan perbuatan yang membuat kamu itu sedikit kurang nyaman dalam sesi cerita atau konseling hari ini. Sebelum kita akhiri, apakah sudah cukup atau ada yang mau kamu tanyakan sebelum sesi ini saya tutup? Mungkin cukup dulu Pak. Baik, terima kasih untuk sampai jumpa bertemu di sesi selanjutnya. Terima kasih banyak ya Kak. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di Salam.